Selamat datang di PT Pandu Wijaya Negara, Yogyakarta. Kali ini kami akan menerangkan untuk salah satu solusi perubahan iklim, yaitu dengan program kami Indonesia Green Gold Project Agroforestry Nyamplung, Bioenergy and Decarbonization. Silakan menyimak. Terima kasih. Jadi di sini kami akan menerangkan tentang perdagangan karbon atau trading karbon yang berlatar belakang dari Paris Agreement ya, untuk COP28 juga, 27 juga. Jadi bagaimana solusi global untuk mengatasi perubahan iklim yang suhu semakin panas dan lain sebagainya itu ya. Ternyata kausa prima sebabnya di inventaris dan telah dibuat parameter, yaitu adanya emisi karbon. Jadi emisi karbon atau emisi gas rumah kaca ya. Jadi emisi karbon itulah yang bisa menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim dan suhu semakin panas. Maka dari itu karbon mempunyai nilai ekonomi yang besar. Sekarang dibuatlah suatu sistem perdagangan karbon. Bagaimana alur perdagangan karbon di Indonesia? Jadi emisi karbon itu bisa dikurangi dengan dekarbonisasi, mengurangi karbon yang sudah ada, yaitu dengan dua cara, satu alami natural base sama yang teknologi base. Yang teknologi base kita tidak bahas di sini karena perlu biaya mahal, tempat lain sebagainya, dan masih menghasilkan limbah dan lain sebagainya, dan bahan bakarnya dari mana kan masih perdebatan. Yang jelas alami, yang alami itu natural basic itu adalah menanam pohon. Masalahnya pohon apa yang harus ditanam kan itu, yang bisa menyerap karbon dan bisa menghasilkan energi bersih atau renewable energy atau bioenergi, atau bisa transisi energi dari fosil ke non fosil. Saya kira pohon apa itu? Nah, kami baru menemukan itu, namanya sini pohon nyamplung. Pohon nyamplung ini kalau ada yang lain monggo silakan, tidak apa-apa, tapi kami menemukan nyamplung. Nyamplung ini ada berfungsi dua, yaitu satu menyerap karbon, yang kedua menghasilkan minyak yang menghasilkan energi, jadi bioenergi. Nah, untuk supaya bisa masuk ke perdagangan karbon bagaimana? Produknya apa? Atau produknya kan tanaman emisi karbon sertifikat karbon. Ya, kita harus tanam pohonnya, tanam nyamplung. Nama pohonnya pohon nyamplung. Setelah tanam nanti diregistrasikan, dilegalkan Kementerian Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu dibuatlah sertifikat, lalu dimasukkan ke pasar karbon atau bursa karbon, baru bisa dibeli oleh para buyer-buyernya. Siapa itu? Perusahaan yang dalam aktivitasnya menghasilkan emisi karbon, itu bisa membeli di bursa karbon. Ini regulasi dari pemerintah Indonesia. Maka dari itu PT Pandu sudah mendaftarkan SRN, Sistem Regulasi Nasional, di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan sudah menjadi anggota di IDX Karbon atau Bursa Karbon Indonesia. Ini alurnya seperti ini. Lah nanti siapa yang menanam nyamplung, di lahannya siapa, itu terserah. Yang penting PT Pandu sudah membuat jalan untuk apa produknya, sertifikat karbon. Mana sertifikat karbonnya? Kami jualkan di Bursa Karbon. Oke. Nah, ini kita harus menanam, nomor satu ini. Kita harus menanam. Terus lahannya yang sudah ditanami itu didokumentasikan, lalu divalidasi oleh badan tertentu yang dilegalkan pemerintah, lalu diverifikasi dan disertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, lalu dimasukkan di Bursa Karbon, baru bisa jual. Ini produk yang dibuat dokumen DRAM tadi, divalidasi, verifikasi, disertifikasi, dilegalkan pemerintah. Ini poin 234 ya. Terus kelimanya dimasukkan dibuat sertifikasi oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, lalu masuk ke Bursa Karbon. Tapi produknya harus ditanam dulu,
Apa yang mau dijual kalau produknya tidak ada? Oke. Nah, apa yang telah dilakukan oleh PT Pandu Wijaya Negara? 1. PT Pandu sudah menyiapkan bibit. Siapapun yang punya tanah mau menanam pohon nyamplung unggul benih tersertifikasi itu, monggo silakan beli bibit di PT Pandu Wijaya Negara. Setelah itu ditanam, nanti yang mengurus develop karbonnya PT Pandu Wijaya Negara, dan hasilnya kita bisa bagi hasil baik dengan masyarakat, BUMDes atau siapapun. Ya, jadi langkah kedua nanti dibikin dokumen rencana aksi mitigasi atau DRAM. Langkah ketiga divalidasi, terus diverifikasi, lalu disertifikasi oleh Kementerian Kehutanan, lalu dimasukkanlah ke bursa karbon. Jadi bursa karbon ini nanti baru bisa dijual di sini. PT Pandu sekarang sudah membuat jalan ini. Jadi menunggu produknya saja. Jalan dan wadah sudah siap. Produknya apa? Ya tadi sertifikat karbon yang dihasilkan oleh serapan karbon pohon jadi pohonnya harus ditanam. Oke, sudah jelas ya. Nah, di sini setelah membeli bibit dari PT Pandu bagaimana? Ya ditanam saja, ditanam yang lahan non produktif ya, jangan lahan produktif. Nanti tidak bisa diklaimkan di bursa jadi sertifikat karbon. Karena ini khusus untuk lahan non produktif. Untuk reklamasi tambang, eks tambang ya, untuk konservasi atau reforestasi. Karena ini tanaman hutan, tanaman kayu, tanaman keras yang menghasilkan energi. Sayang sekali kalau tidak ditanam. Selain pohon nyamplung saya belum tahu apa. Kalau ada silakan dipakai. Tapi saat ini yang baru ditemukan adalah pohon nyamplung. Dia menyerap karbon banyak dan menghasilkan bioenergi seperti biosolar. Ini sangat membantu kita untuk menangani krisis energi. Fosil kan sudah terlalu membuat emisi karbon ya. Jadi nanti ditanam aja di sini. Nah, nanti buahnya kita yang beli. 2 tahun ini sudah berbuah karena ini pohon nyamplung unggul benih tersertifikasi. Jadi 2 tahun sudah berbuah, per pohon 20 kg buah. 1 hektar itu kira-kira 500 pohon. Jadi bisa 10.000 kg. Kalau dikali 20.000 aja kita beli, itu sudah 200 jutaan. Ini bisnis yang menggunakan tanah lahan non produktif atau lahan kritis bagi masyarakat yang punya, jangan dijual. Sayang, mending ditanami nyamplung, beli bibit dari PT Pandu, 2 tahun kemudian buahnya kita beli. Demikian. Ini lahan pembibitan kita nih di Kalasan ya. 1 ya, ini kita membibit sekitar 4.000 bibit. Karena ada pesanan ya. Jadi kita, ini asli kalau bibitnya sudah tumbuh seperti ini. Ini contoh-contoh aja, silahkan yang mau beli bibit monggo, kerjasamakan develop karbonnya monggo sekalian. Saya kira kalau di desa-desa bisa dikoordinasi oleh BUMDes. Jika seluruh BUMDes seluruh Indonesia mau menanam ini, saya kira Indonesia mandiri energi ini. Dan wah, nilai ekonominya besar sekali dari karbon tradingnya. Ini kita mengenal bisnis turunan selain karbon trading ya. Tadi bibit yang kuning ini kita sudah lakukan ya, jual beli bibit. Siapapun boleh membeli. Ya, nanti buahnya kita kalau sudah berbuah, buahnya 2 tahun kemudian buahnya kita beli. Lalu penjualan buah, nah, buahnya kita beli tuh. Sudah ada. Produksi minyak nyamplungnya juga ada nanti. Produksi pakan ternaknya, campuran pakan ternak itu tadi ampasnya. Lalu peternakan lebah madu karena pohon ini mengandung resin. Lalu peternakan ayam, kambing atau yang lain juga bisa. Bisa juga ditumbang sari lahannya, nah, rempah-rempah. Lalu bisa tumbang sari jagung dan lain. Karena ini kita sistemnya agroforestry. Jadi ada tanaman hutan, ada tanaman pertanian, dan ada peternakan. Demikian, terima kasih dari kami PT Pandu Wijaya Negara, Yogyakarta.